Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavio Diansa, kelas 4E, program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Hakikat kurikulum. Hakikat dalam kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban adalah kompetensi keterampilan peserta didik kurikulum 2013, menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik atau seimbang. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditagih dalam raport dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Di dalam KTSP adalah sebagai berikut. KTSP atau kurikulum 2016 mengembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulus. Di bawah survei Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama untuk setiap program studi di perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Di dalam hakikatnya terdapat elemen-elemen perubahan dalam kurikulum 2013 antara lain, yaitu kompetensi lulus. Mengenai kompetensi lulus baik tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK ditekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan kedudukan mata pelajaran. Kompetensi yang semua diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensinya. Hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran, mulai dari SD, SMP, SMA, maupun SMK. Di dalam kurikulum juga terdapat landasan kurikulum. Landasan kurikulum yaitu dalam landasan kurikulum 2006, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sindiknas tersebut dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulus, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan, dan pengembangan standar nasional pendidikan, serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional, yaitu dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam standar isi mencakup lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensinya. Lulusan pada jenjang pendidikan tertentu termasuk dalam SI adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum. Standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi ditetapkan dengan Kemendiknas Nomor 22 Tahun 2006, yaitu standar lulus, merupakan kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagian ditetapkan dengan Kemendiknas. Prinsip kurikulum. Kurikulum dalam satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulus dan standar isi dan paduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dengan memperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut.
Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan suatu daftar mata pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut, maka kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk suatu konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di satuan-satuan atau jenjang pendidikan tertentu, standar kompetensi lulus ditetapkan untuk satuan-satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Model kurikulum yaitu berbasis kompetensi yang ditandai oleh pengembangan kompetensinya, sikap pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Dalam kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar yang dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik atau master learning yang sesuai dengan kaidah kurikulum yang berbasis kompetensi. Struktur kurikulum yaitu struktur dan muatan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi yang meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu, pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetik, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan struktur kurikulum 2013 memiliki sedikit perubahan bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, kurikulum 2006 atau KTSP. Perubahan tersebut terletak pada bentuk mata pelajaran serta alokasi waktu belajar yang dibebankan kepada peserta didik baik untuk tingkat SD, MI, SMP, MTS maupun SMA, MA, SMK. Struktur kurikulum tingkat SD meliputi holistik berbasis sains, alam, sosial, dan budaya. Jumlah pelajaran dari 10 menjadi 6 dan jumlah jam bertambah dari jam pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Struktur kurikulum tingkat SMP meliputi TIK menjadi media sumber mata pelajaran dan pengembangan diri pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jam mata pelajaran dari 12 menjadi 10, jumlah jam perubahan menjadi 6 jam per minggu. Akibat perubahan pendekatan pembelajaran, struktur kurikulum tingkat SMA meliputi yaitu perubahan sistem. Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. Dalam jumlah jam bertambah 1 jam pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Baiklah, itulah sekian video dari saya. Saya mohon maaf bila saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.